Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Rifatul Umamah dengan NIM 1907016128 dari kelas psikologi 6D. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai cyberspace dalam kemajuan teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi media komunikasi telah membawa banyak pembaharuan yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, baik antar individu maupun kelompok, yang pada akhirnya kemajuan teknologi ini merubah cara berinteraksi dengan dunia. Nah, dunia online ini merupakan rumah baru kita. Banyak atau bahkan sebagian kegiatan kita sekarang ini terjadi secara online. Misalnya, sekarang kita melakukan kelas online, belanja online, beli makan online, booking tiket online, hingga sebuah komunitas melakukan konferensi pun secara online. Artinya, saat ini lebih banyak kegiatan baik itu pendidikan maupun bisnis yang dilakukan dalam platform online, dan inilah yang disebut dengan cyberspace. Nah, lalu apa sih sebenarnya cyberspace itu? Cyberspace atau yang biasa kita sebut dengan dunia maya atau ruang virtual merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Nah, contohnya itu seperti yang tadi di awal ya. Ketika ada seorang siswa yang menghadiri kelas online, maka dia dalam cyberspace. Atau sebuah komunitas yang melakukan rapat secara online, dia juga dalam cyberspace. Atau mungkin pengusaha yang ingin mentransfer atau menerima dana, ia juga berada dalam cyberspace jika dilakukan melalui internet bank. Begitu pula seorang ibu rumah tangga yang memesan barang lewat Shopee atau Tokopedia, mereka juga dalam cyberspace. Istilah cyberspace pertama kali muncul oleh William Gibson, seorang novelis fiksi ilmiah, dengan mengenalkan istilah cyberspace dalam bukunya yang berjudul Neuromancer di tahun 1984. Lalu, di tahun 1986 dengan judul Count Zero dan Mona Lisa Overdrive di tahun 1988. Awalnya, istilah cyberspace ini atau dunia maya berasal dari fantasi manusia tentang realitas dunia yang lebih maju. Sebuah hiperrealitas manusia tentang nilai, citra, dan makna kehidupan manusia sebagai simbol pembebasan manusia akan kekuatan materi dan alam semesta. Ibaratnya, dulu tuh hanya sebagai angan-angan atau berandai-andai, misalnya kayak kalau ada hal yang bisa bikin kita mesen makanan tanpa datang ke warung kan pasti akan sangat menyenangkan ya, seperti itu. Nah, dan pada akhirnya ketika teknologi memungkinkan semua itu, maka terbentuklah ruang baru bagi manusia di dalam dunia hiperrealitas. Nah, secara umum dan fungsinya, cyberspace ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Cognitive Information Cyberspace dan Cognitive Communication Cyberspace. Yang pertama ada Cognitive Information Cyberspace atau CIC, nah yang di dalamnya terdapat informasi cyberspace. Nah, informasi cyberspace ini berguna untuk menyampaikan dan menyediakan segala bentuk informasi di dunia maya. Lalu yang kedua, Cognitive Communication Cyberspace atau CCC, yang di dalamnya terdapat komunikasi cyberspace. Nah, komunikasi cyberspace ini berguna sebagai media komunikasi di dalam dunia maya. Fenomena cyberspace telah menjadi dunia baru bagi para pengguna jaringan karena mampu menghubungkan manusia untuk saling menjelajah dan berbagi berbagai aktivitas sehari-hari yang sama sekali berbeda dari yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, dengan begitu, cyberspace ini memberikan banyak manfaat, yaitu diantaranya yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat ini telah membawa manusia pada suatu tatanan di mana jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, penetrasi internet melalui cyberspace atau dunia maya telah mendorong diskusi tentang nilai-nilai demokrasi seperti kesukarelaan dan kesetaraan serta praktek jejaring atau networking yang diterima dan tersebar luas di masyarakat.
Lalu yang ketiga, orang bisa dengan mudah dan cepat membuat grup teman atau komunitas berdasarkan kesamaan minat atau isu tertentu. Nah, di samping itu, manfaat yang keempat itu dengan adanya cyberspace atau dunia maya ini, suara-suara kaum minoritas yang selama ini terasingkan dan kurang didengar dalam demokrasi konvensional dapat menjadi tempat untuk mereka menyuarakan kepentingan dan identitasnya. Cyberspace menjadi ruang interkoneksi jutaan orang di seluruh dunia, di mana individu-individu bisa saling menyapa, saling berbagi informasi, berdiskusi, membangun hubungan sosial, melakukan transaksi bisnis, atau sekedar mencari hiburan. Seperti saat ini, bentuk komunikasi virtual telah menjadi tren baru di masyarakat dengan berkembangnya berbagai media sosial dalam internet. Internet adalah bagian dari teknologi canggih yang menyediakan banyak informasi dan menjadi sarana utama menjalin hubungan sosial dalam cyberspace. Nah, kemunculan internet ini sebagai ruang publik baru bisa dilihat dari intensitas penggunaan media sosial yang paling banyak dikunjungi. Lalu apa sih sebenarnya media sosial itu? Media sosial sendiri merupakan sarana interaksi antar individu untuk membentuk dan mengembangkan suatu hal, serta sarana untuk saling bertukar informasi berupa ide konten dalam komunitas virtual. Nah, keunggulan situs ini mengapa ia tuh paling banyak dikunjungi atau diminati karena itu terletak pada desain lintas platformnya yang dapat mengakses dan terhubung ke berbagai perangkat digital. Dengan demikian, dapat memunculkan ruang virtual yang diciptakan oleh teknologi. Nah, selanjutnya ada berbagai jenis media sosial. Yang pertama ada collaborative project, di mana ini tuh merupakan jenis media yang mengizinkan penggunanya berkolaborasi membangun konten dengan cara mengubah, menambah, atau menghilangkan konten-konten yang ada di website. Contohnya itu ada Wikipedia. Lalu yang kedua ada blog dan microblog. Blog ini merupakan singkatan dari weblog, sebuah aplikasi web berupa tulisan-tulisan yang memungkinkan penggunanya dapat memposting aktivitas harian, saling berkomentar, berbagi tautan web, dan sebagainya. Sementara microblog merupakan bentuk kecil dari blog. Perbedaannya yaitu pengguna blog bisa menulis dan mengirimkan tulisannya tanpa dibatasi. Sedangkan microblog itu penggunanya hanya bisa mengirimkan tulisan sekitar 140 sampai 200 karakter saja. Contoh dari microblog yaitu Twitter. Lalu yang keempat ada social networking sites. Social networking site ini termasuk dalam jenis media sosial berbasis pelayanan sehingga memberikan kemungkinan untuk penggunanya mampu membuat profil, melihat penggunaan tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Nah, situs ini tuh biasanya digunakan penggunanya untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Tampilan dasar dari situs jejaring sosial yaitu dengan menampilkan halaman profil yang terdiri dari foto pengguna, dan data dirinya. Contoh dari situs jejaring sosial ini seperti Facebook, Instagram, MySpace, dan Pet. Lalu yang kelima juga ada virtual game world. Nah, dengan virtual ini aplikasikan lingkungan sekitar menjadi bentuk 3D dan memungkinkan penggunanya hadir dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi seperti pada dunia nyata. Contohnya itu game online. Lalu yang terakhir, jenis dari media sosial itu ada virtual social world. Sama seperti virtual game world, pada virtual second world ini juga akan memungkinkan penggunanya berada pada dunia virtual. Namun, dalam hal ini, pengguna ini bisa lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya adalah Second Life. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi cyberspace dalam kemajuan teknologi. Semoga dapat dipahami dan menjadi wawasan baru bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.